Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mentutorialkan kepada teman-teman semua terkait dengan uji man-with-you test. Nah, untuk uji man-with-you test ini kita harus menggunakan terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas. Nah, apakah data yang kita lakukan itu bersifat normal atau tidak? Nah, sebelum kita melakukannya, kita harus tahu dulu apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas sendiri adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya data tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan man-with-you test. Tetapi jika data yang kita gunakan itu bersifat normal, maka cara selanjutnya kita bisa menggunakan independent t-test. Nah, di sini saya akan mentutorialkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan uji man-with-you test ketika data yang kita lakukan itu tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu kita harus tahu dulu apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Itu dengan melakukan uji normalitas. Nah, kita tahu bahwa uji normalitas ini tuh untuk menguji apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Jadi artinya jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Tapi jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Nah, caranya kita ke aplikasi SPSS. Nah, anggapan saja bahwa saya sudah memiliki data. Misalnya ini sebagai contohnya yaitu data ulangan harian IPA misalnya. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah melabeli data tersebut dan sudah ada nilainya seperti ini. Untuk cara mengetahui datanya normal atau tidak, kita ke Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic dan pilih bagian Explore. Nah, untuk bagian independennya ini kita isikan pada bagian nilai independent list. Kemudian untuk factor list kita isikan pada bagian gender seperti ini. Kemudian kita pilih dulu plots-nya. Jangan lupa kita harus mencentang normality plot with test ini. Nah, kemudian kita continuekan dan kita okekan. Nah, kita lihat pada uji test of normality. Nah, di sini saya menggunakan Safirowic. Kenapa? Karena jumlah siswanya itu lebih kurang dari 50 siswa. Nah, kita lihat pada Safirowic ini nilai signifikannya untuk perempuan adalah 0,018 dan untuk laki-laki adalah 0,05. Nah, kalau kita melihat pada bagian aturannya di sini, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Tapi jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat pada bagian Safirowic yang signifikannya di sini untuk perempuan 0,18 dan laki-laki adalah 0,05. Berarti data yang kita lakukan itu tidak berdistribusi normal. Artinya adalah misalnya saya buat kesimpulannya. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikan pada dua kelompok yaitu pada perempuan adalah 0,18 dan laki-laki adalah 0,005. Itu lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Berarti data yang kita lakukan tidak berdistribusi normal. Nah, ketika data tidak berdistribusi normal seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan uji man-with-you test. Nah, sebelum melakukan uji man-with-you test ini, kita harus tahu dulu apa itu uji man-with-you test atau uji non parametrik.
Nah, jadi uji ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai antara dua kelompok independen dengan data yang tidak berdistribusi normal. Kemudian, untuk pengambilan keputusannya, kita lihat dari nilai signifikan tutelnya pada output SPSS. Artinya, jika nilai signifikan tutelnya itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi jika nilai signifikan tutelnya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian kita misalnya membuat pertanyaan, apakah terdapat perbedaan hasil nilai ulangan mata pelajaran IPA dan siswa laki-laki antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Nah, ini sebagai contohnya saja. Nah, caranya kita kembali pada ke SPSS. Ini kita keluarkan saja terlebih dahulu. Kalau mau dibiarkan juga boleh. Nah, kalau mau dibiarkan saja itu juga boleh, tidak masalah. Kemudian kita ke analyze. Kita pilih pada non-parametric test dan kita pada legal dialogues. Kemudian kita ke two independent sample. Nah, di sini untuk test variabilis kita labeli dengan nilai. Kemudian untuk grouping variabel kita labeli dengan gender. Nah, oke, saya ulangi lagi biar teman-teman paham. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik pada define group. Nah, ini adalah karena yang kita buat adalah dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2, laki-laki dan perempuan. Jika seperti itu, kita tulis yang grup pertama 1, kemudian grup kedua adalah 2. Kita continuekan dan kita okekan. Nah, ini langsung muncul adalah nilai dari asumsi tutel 2. Asumsi tutel pada tes statistik. Kita lihat bahwa nilainya yaitu 0,005. Nah, kalau kita melihat dari aturannya di sini, teman-teman bisa lihat bahwa jika nilai signya tutelnya itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, kemudian jika nilai sin tutelnya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uji MAN with U test itu tes diperoleh pada asumsinya itu adalah 0,000, karena nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05, maka H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Misalnya, ketika kita menggunakan pertanyaan seperti ini saya sudah buat. Jadi seperti ini untuk pengambilan kesimpulannya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ulangan mata pelajaran IPA laki-laki dan perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial dari uji MAN with U test. Saya ucapkan terima kasih.